Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan akuntansi. Yang pertama, di awal video ini mungkin kita akan mempelajari mengenai sejarah akuntansi, fungsi akuntansi, skema akuntansi, dan lain sebagainya. Sebelum kita membicarakan lebih jauh mengenai akuntansi, kakak mau tanya nih, ada yang tahu apa itu akuntansi? Oh, benar. Oke. Sejarah akuntansi itu sendiri adalah merupakan suatu seni yang berdasarkan pada logika matematik, sekarang dikenal sebagai pembukuan berpasangan atau double entry. Sudah dipahami di Italia sejak tahun 1945 pada saat Luca Pacioli, yang juga dikenal sebagai Pier atau Romo di Luca dal Borgo, mempublikasikan bukunya tentang pembukuan. Ini sejarahnya. Bagaimana dengan pengertiannya? Oke, ini ada beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli mengenai American Account Association atau AAA. Ini menyatakan bahwa akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian, keputusan yang jelas dan tegas bagi semua yang menggunakan informasi tersebut. Itu menurut para ahli. Di sini juga ada menurut Wikipedia. Ini menjelaskan bahwa akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Nah, dari sejarah akuntansi dan pengertian akuntansi menurut para ahli dan menurut Wikipedia, ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah seni mencatat, identifikasi, dan ikhtisar. Oke, sekarang udah ngerti lah ya mengenai pengertian akuntansi. Selanjutnya, fungsi dari akuntansi itu sendiri. Itu ada banyak fungsinya. Di sini saya cuma ambil 3. Yang pertama yaitu memberikan informasi perihal keuangan, khususnya itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Aktiva itu berupa kas, harta yang menghasilkan uang, sedangkan pasifa itu adalah kewajiban atau utang dan modal. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di video berikutnya ya. Yang nomor 2 itu memaparkan sebuah informasi perihal perubahan pada berbagai sumber ekonomi, perubahan aset, hutang, serta modal. Yang ketiga, menyajikan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Oke, di sini kita udah tahu fungsi dari akuntansi. Selanjutnya, di dalam akuntansi itu ada beberapa akun. Ada 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real atau akun tetap, akun dalam neraca. Kelompok akunnya itu berupa harta, utang, dan modal. Sedangkan nominal itu hanya sementara. Sifatnya itu hanya di satu periode. Jadi satu periode itu harus dihitung. Akun-akun yang termasuk dalam sementara yaitu pendapatan dan beban. Selanjutnya, di sini ada skema akuntansi. Jadi, saat pencatat akuntansi itu tidak asal-asalan. Ada urutannya. Urutannya itu dimulai dari bukti transaksi, setelah itu jurnal, selanjutnya buku besar, selanjutnya yaitu neraca saldo. Setelah kita menyusun neraca saldo, kita susunlah laporan keuangan. Laporan keuangan itu terbagi jadi 4.
yaitu laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Untuk lebih jelasnya, nanti kakak jelaskan di video selanjutnya ya. Dan terakhir yaitu jurnal penutup, yaitu menutup akun-akun yang bersifat nominal atau sementara. Yang tadi kakak jelaskan yaitu pendapatan dan beban. Selanjutnya di sini kita akan jelaskan mengenai bukti transaksi. Bukti transaksi di akuntansi ini adalah seperti pondasi pada akuntansi, karena jika tidak ada bukti transaksi maka tidak akan ada yang namanya penjurnalan atau pencatatan. Seperti itu. Bukti transaksi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu cek. Oke. Cek ini merupakan dokumen yang berisi perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang atau perusahaan yang tertera di formulir cek tersebut. Dalam cek terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak penarik, yaitu pihak yang menandatangani cek, pihak penerima, dan pihak bank yang harus melakukan pembayaran. Cek ini ada di bawah ya. Contohnya, ini ada nama bank yang mencairkan uang tersebut. Selanjutnya itu ada nomor dan ada berapa uang yang harus dikeluarkan, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada bill get giro. Bill get giro itu adalah dokumen yang merupakan surat perintah kepada bank untuk pemindahan rekening dari pihak yang menandatangani atau pembuat kepada rekening penerima. Ketika bill get giro dicairkan pada saat jatuh tempo, maka rekening pembuat nasabah akan didebit. Simpelnya seperti ini. Saya punya saldo di buku rekening yang pertama. Selanjutnya di sini saya akan memindahkan saldo di buku rekening pertama saya ini ke rekening kedua saya. Cuman pemindahan saldo dari satu buku ke buku lain. Untuk simpelnya pengertian dari bill get giro. Contohnya seperti ini, ada nama bank, selanjutnya itu ada tanggal, terus terbilangnya, saldonya, terus ada nama, dan seperti itu. Selanjutnya di sini ada nota debit dan nota kredit. Ini ada hubungannya. Oke, ini berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai nota debit. Kapan sih dikeluarkannya nota debit? Nota debit dikeluarkan jika kita posisikan sebagai pembeli. Ayu membeli 5 buah pensil seharga 1.000. Jadi satu pensil itu harganya 1.000. Jadi 5 pensil jadi 5.000. Tapi di saat barang itu sudah datang, istilahnya saya pesan online, barang tersebut itu rusak 2. Jadi saya sebagai pembeli itu mengembalikan barang yang sudah saya beli ke penjual. Itu namanya retur pembelian atau nota debit. Jadi pengertian dari nota debit adalah pengembalian barang oleh pembeli yang sudah dibeli dikembalikan ke penjual. Oke, itu pengertian nota debit. Dan nota kreditnya yaitu dari penjual yang tadi pengembalian barang itu dicatatnya sebagai retur penjualan, karena barang yang udah dijualnya itu dikembalikan oleh pembeli. Oleh perusahaan itu dicatat dengan retur penjualan atau nota kredit. Seperti itu. Selanjutnya ini ada faktur. Faktur ini akan dikeluarkan jika terjadi penjualan dan pembelian itu secara kredit, secara kredit ya. Jadi faktur itu dikeluarkan ketika terjadi penjualan, pembelian itu secara kredit. Kebalikan dengan tadi faktur, nota kontan ini dikeluarkan jika pembelian dan penjualan itu dilakukan secara
tunai. Oke. Di sini ada bukti memo. Bukti memo ini adalah bukti di mana seorang pimpinan perusahaan itu memberi surat perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya contohnya seperti ini, ada bukti memo itu dari PD Abadi, tanggalnya itu tanggal 15 November 2021 dari pimpinan untuk bagian pembukuan. Ini perihal penyusutan peralatan aktiva tetap disusutkan 100% dari harga perolehan. Jadi ini pimpinan memberikan pekerjaan kepada bagian pembukuan untuk melakukan penyusutan peralatan aktiva. Itu disusutkan sebesar 100% dari harga perolehan. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke tadi udah ke bukti transaksi, selanjutnya kita masuk ke jurnal. Setelah ada bukti transaksi, misalnya tadi ada bukti transaksi cek, debit giro, faktur, dan lain sebagainya, kita jurnal. Nah, ini namanya jurnal umum. Oke. Sini ada tanggal, ada keterangan, ada ref atau referensi, dan ada debit kreditnya. Oke. Ini saya kasih contoh ya. Jika saya sebagai pengusaha, saya ingin buka usaha salon misalnya, saya menyetorkan uang sebesar 10 juta untuk membuka salon. Jadi kas saya itu bertambah dan modal saya pun bertambah sebesar 10 juta. Oke. Mungkin masih belum ngerti ya bagi adik-adik yang masih pengenalan akuntansinya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, ini cuman gambaran dari jurnalnya. Ada ref, ada tanggal, keterangan, debit, kredit. Ini merupakan formatnya. Oke, selanjutnya ini namanya setelah kita mencatat jurnalnya, kita susunlah buku besar. Apa sih Kak buku besar? Oke. Buku besar itu adalah terdirinya dari beberapa akun sejenis. Misalnya kas sama kas, piutang sama piutang, persediaan sama persediaan, utang dagang sama utang dagang, dan lain sebagainya. Jadi dia tuh sendiri akunnya, tidak dicampur-campur seperti jurnal tadi kan dicampur-campur. Oke, ini namanya neraca saldo. Setelah kita membuat buku besar tadi, kita menulis neraca saldo. Neraca saldo itu apa sih Kak? Oke, neraca saldo formatnya seperti ini. Ada nomor akun, nama akun, debit, dan kreditnya. Oke, ini cara ngisinya seperti ini. Misalnya, tadi kas di sini. Ini kan ada di buku besar, kita lihat nomor kas. Kas itu nomor akunnya itu 111. Selanjutnya kita lihat nilai akhir dari kas itu apa. Ini yang udah ditanda merah, ini adalah nilai akhirnya. Jadi kas nilai akhirnya itu sebesar 15 juta. Sedangkan piutang nilai akhirnya itu 10 juta. Oke, biasanya kita tulis ini ya. Tadi kas, nomor akunnya itu 111, tergantung dengan penggunanya seperti apa. Selanjutnya, nama akun kas, debit. Kas itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi di neraca saldo itu harus posisi akunnya yang sebenarnya. Jadi kas itu bertambah di debit. Kak, belum ngerti? Oke, belum ngerti ya. Untuk penjelasan posisi akun, nama akun, di sini nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Di sini saya akan memperkenalkan saja bagaimana cara penulisan jurnalnya, bagaimana mengidentifikasi, dan bagaimana cara pencatatannya. Ini cuma pengenalan. Di bagian mungkin masih bingung, masih belum ngerti, tidak apa-apa, karena ini kita belajar. Karena belajar akuntansi itu nggak harus misalnya hari ini harus tahu, itu enggak. Tapi kalau misalnya kalian nonton tiap hari video-video
akuntansi itu mungkin bisa membuat kalian tuh paham bahwa oh ini ya yang dijelaskan di video seperti itu. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Setelah kita menyusun neraca saldo, ditulislah laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa sih? Oke. Laporan keuangan itu di mana kita ingin melihat laba atau ruginya perusahaan tersebut. Terus kita ingin berapa modal akhirnya. Tidak mungkin misalnya dalam 1 bulan kita mengeluarkan modal awal kita itu 50 juta. Tidak mungkin di akhir periode atau akhir tanggal itu modal kita masih tetap 50 juta. Pasti kan ada berkurangnya. Seperti itu. Jadi laporan neraca dan laporan arus kas. Oke, di sini siklus akuntansi itu ada 3. Ada di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Aduh kak, belum ngerti nih. Oke, sabar. Untuk selanjutnya mungkin nanti dijelaskan di video selanjutnya ya. Selanjutnya ini para pengguna akuntansi. Jadi setelah kita panjang lebar menjelaskan bukti transaksi, terus jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan. Siapa sih yang akan menggunakan akuntansi ini? Oke, sabar-sabar. Para pengguna informasi akuntansi ada 2 kategori. Pemakai eksternal atau dari dalam atau dari luar perusahaan, dan internal yaitu dari dalam perusahaan. Oke, untuk pemakai eksternal itu ada 4. Yang pertama investor, kreditor, pemerintah, dan badan pengawas pasar modal. Sedangkan untuk pemakai internal atau dari dalam perusahaan itu ada 2. Pertama, manajer perusahaan dan pimpinan perusahaan. Apa sih fungsi-fungsi dari pemakai eksternal dan internal ini? Fungsinya yang pertama itu mereka tahu apakah perusahaan tersebut laba atau rugi dan bagaimana tingkat piutang mereka, tingkat utang mereka, dan seperti itu. Dan dengan kita dapat melihat atau membaca laporan keuangan dari perusahaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan ini liquid atau tidak, atau perusahaan ini sehat atau tidak. Oke. Mungkin sampai di sini saja penjelasannya. Maaf dari perkataan saya atau penjelasan saya kalau cepat, mohon dimaafkan. Dan di sini pun saya masih juga belajar buat video, dan dimohon untuk selalu mengikuti channel ini atau video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next video.